Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Jakarta 1. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana ingin memperkenalkan kepada kalian apa aja sih sebenarnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah kalian. Tentu kita hanya bisa melakukan lewat online atau lewat video seperti ini ya, karena memang keterbatasan yang tidak memungkinkan sekolah menghadirkan kalian siswa-siswi baru ke sekolah ini. Nah, harapannya dengan diterbitkannya video ini, kalian paling tidak bisa sedikit mengenal, sedikit lebih tahu seperti inilah sekolah kalian yang baru SMP Jakarta 1. Nah, apa aja sih fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Jakarta 1? Yuk kita ikuti video yang akan Bapak share kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah ada di depan pintu gerbang. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah akses menuju sekolah kalian, satu-satunya akses ya. Kita lihat sekelilingnya. Inilah sekolah kalian yang baru, SMP Jakarta 1. Nah, sebagai informasi untuk kalian, di sini ada 3 sekolah, yaitu SMP Jakarta 1, SMK Jakarta 3, dan SMK Jakarta 4. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, saat ini Bapak sudah ada di pintu gerbang sekolah kalian. Nah, kalau kita lihat sebelum kita masuk ke dalam area sekolah, di sebelah kiri kalau kita lihat itu ada deretan motor, padahal sebenarnya itu adalah kantin untuk sekolah kita, tetapi karena saat ini sedang pandemi COVID-19, segala kegiatan di sekolah ditiadakan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanannya itu, kalau kita lihat ada tempat fasilitas pencuci tangan yang merupakan bagian atau syarat dari sekolah untuk mempersiapkan fasilitas pelengkap protokol kesehatan. Nah, di ujung tuh ada tempat sampah berwarna-warni, itu adalah fasilitas bank sampah atau pengolahan kompos. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam. Ini adalah selasar pintu gerbang kalian. Kita lihat di sini sudah dipasang banner-banner atau spanduk yang akan terus mengingatkan kepada kalian seluruh warga di sekolah ini untuk taat kepada protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada pos keamanan. Inilah yang nanti akan menjaga keamanan sekolah kita selama 24 jam penuh. Nah, biar tahu, biar kenal, mungkin security atau Bapak Satpamnya itu adalah Bapak Oji. Mungkin kalian sudah kenal ya melalui video perkenalan profil sekolah. Oke, lanjut. Kita masuk lagi. Nah, setelah sampai di sini, kalau kita belok ke kanan, kita lihat tuh ada taman. Kemudian ada kolam ikannya. Nah, di sampingnya pintu pertama, oke, inilah ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Seperti apa sih dalamnya? Yuk kita coba tengok ke dalam ya. Nah, inilah kondisi dari ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah
SMP Jakarta 1. Lihat, ada 2 meja kerja di sana. Yang di sebelah kiri ini adalah ruang kerja dari Kepala Sekolah SMP Jakarta 1, Ibu Haja Widya Julfiati SPD. Nah, disinilah ruang kerja beliau. Di sebelah kanan ini adalah meja kerja dari Wakil Kepala Sekolah SMP Jakarta 1 bidang kurikulum, yaitu Ibu Desi Atudianidana SPD. Nah, disinilah Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah bertugas. Ada seperangkat mebeler untuk menerima tamu, kumpulan trofi atau piala dari kakak-kakak kelas kalian, prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan oleh kakak kelas kalian. Ada yang sudah menjuarai turnamen futsal, kemudian lomba menari, kemudian gerak jalan sehat, dan lain-lain. Semoga kalian siswa-siswi baru SMP Jakarta 1 nanti juga bisa ikut berprestasi mengikuti kakak-kakak kelas kalian. Kita coba keluar, lanjut ke sebelahnya, yaitu ruang guru SMP Jakarta 1. Nah, disinilah tempat guru-guru kalian nanti berkumpul. Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, inilah suasana ruang guru SMP Jakarta 1. Nah, untuk kalian ketahui, di ruang guru ini ada 2 ruang lain di dalamnya. Yang pertama itu adalah ruang tata usaha. Nah, kebetulan ada Ibu Tria di sini selaku tata usaha SMP Jakarta 1. Say hello dong Mbak Tria. Yes. Kemudian, nah kebetulan ada beberapa ibu guru nih yang di sini. Say hello Ibu Bapak. Ya, nah kalian lihat di sini. Ini ada ruang BK, bimbingan konseling. Mudah-mudahan sih tidak ada di antara kalian yang bisa masuk ke ruang ini ya, karena biasanya yang masuk ke ruang BK ini samping ruang guru. Sekarang persis di sampingnya ini ada ruang Yayasan Pendidikan Jakarta. Setelah itu kita coba lagi berjalan menelusuri semuanya, apa sih fasilitas yang ada. Nah, persis di samping ruang yayasan itu adalah ruang perpustakaan. Nah, bagi kalian mungkin yang suka membaca, di sini disediakan nanti berbagai macam buku. Nah, kebetulan nih di ruang perpustakaan ada Ibu Wakil Kepala Sekolah kita. Say hello Bu Desi. Ya, ini seperti inilah kira-kira ruang perpustakaan kalian. Lanjut ke sebelah, persis di sebelah ruang perpustakaan ruang 105. Ini adalah ruang UKS. Tahu kan apa itu UKS? UKS adalah unit kesehatan sekolah. Seperti apa sih di dalamnya? Ya, ini seperti kurang lebih kalau kita lihat seperti ruang klinik. Kalau kalian pernah mungkin pergi ke klinik dokter gitu ya, seperti inilah kira-kira. Di sebelah ruang UKS, nah, ruang 106 ini adalah ruang bengkel otomotif. Nah, ini bukannya wilayah kalian nih, SMP Jakarta 1. Kalian lihat, ini adalah lapangan
olahraga sekaligus lapangan upacara sekolah kita. Nah, disinilah nanti kalian melakukan upacara bendera sekaligus kalau mata pelajaran penjas, disinilah tempat kalian berolahraga. Di seberangnya ini ada fasilitas tempat parkir. Nah, fasilitas tempat parkir ini adalah fasilitas yang diperuntukkan khusus hanya untuk guru dan karyawan di sekolah. Di samping lahan tempat parkir, ini kalau kita lihat, ini adalah musola sekolah kita. Jadi bagi kalian nanti yang ingin menunaikan sholat, biasanya sholat zuhur bersama berjamaah, itu pasti kalian akan melakukannya di sini. Ini tempat wudhunya, ada kurang lebih 10 keran air, sehingga mungkin tidak ngantri nanti dalam mengambil wudhunya. Seperti apa dalamnya musola? Nah, musolanya biasanya itu dilapisi oleh karpet, tapi karena masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan karpetnya harus digulung. Kira-kira seperti ini. Terus apalagi pas untuk siswa-siswi SMP Jakarta 1, biasanya di bawah ini biasanya digunakan untuk kakak kelas kalian kelas 9, mulai dari kelas 9A, B, dan C. Samping kelas 9C ini ada ruang OSIS. Nah, inilah ruang OSIS SMP Jakarta 1, persis ada di sebelah ruang kelas 9C. Nah, lalu kalau kita lihat masih di samping ini ada selasar. Menuju kemana selasar ini? Menuju ke toilet atau WC siswa. Di pintu pertama ini adalah toilet siswa. Toilet siswa. Seperti apa dalamnya? Kita lihat. Ini kondisi toilet siswa. Kemudian di sebelah ini kita masuk. Di sebelah kiri ini adalah toilet atau WC khusus guru pria. Kemudian di sebelahnya ada WC khusus guru wanita, dan di depannya adalah toilet atau WC putri atau siswi. Laboratorium IPA. Nah, disinilah nanti siswa-siswi SMP Jakarta 1 untuk praktek ilmu pengetahuan alam atau IPA ini akan menggunakan ruang ini. Seperti apa dalamnya? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, kebetulan sedang ada kegiatan di ruang ini. Nah, inilah kondisi atau suasana ruang lab IPA kita. Kebetulan sedang ada Pak Umar. Say hello Pak Umar. Kebetulan juga ada Bapak Rahmat. Pak Rahmat, say hello Pak Rahmat. Nah, inilah kurang lebih suasana dan kondisi ruang praktek IPA. Ini full AC sehingga ruangannya memang tertutup, harus selalu tertutup. Oke, selanjutnya kita coba keluar untuk melihat apa saja sih ruang berikutnya. Di samping ruang lab IPA, persis di sebelahnya itu ada ruang 109, yaitu ruang laboratorium praktek komputer. Nanti siswa kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 ada mata pelajaran TIK, TIK
teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, inilah kurang lebih suasana ruang laboratorium komputer. Nah, kebetulan di ruang lab komputer ini sedang ada Bapak Yadin selaku teknisi ruang lab kita. Say hello Pak Yadin. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya. Terima kasih Pak Yadin. Nah, kurang lebih itulah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita, anak-anak sekalian. Ini karena dalam kondisi sudah 1,5 tahun lebih tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini bangku dan mejanya. Yuk, kita masuk yuk. Nah, kurang lebih seperti inilah ruang kelas kalian nanti. Nah, anak-anak, itulah mungkin sekilas perkenalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kalian. Bapak harapkan dengan video singkat ini bisa paling tidak membuat kalian bisa lebih sedikit tahu dan kenal tentang sekolah kalian. Nah, oke, itu saja dari Bapak untuk perkenalan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk sedikit mengenal profil sekolah kalian. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Tetap semangat di segala macam keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.